Batil tidak akan mampu berbuat apa-apa ketika umat ini 100% berpisah benar dengan cara kehidupan orang-orang di luar Islam. Orang-orang Islam berpikir menghancurkan kebatilan, tetapi mereka telah membawa cara hidup batil di tengah-tengah kehidupan mereka. Apabila sedikit saja dalam kehidupan mereka meniru, mencontoh kehidupan orang-orang di luar Islam, maka hadirin, rasa takut yang dahulu Allah telah letakkan di dalam hati-hati orang-orang di luar Islam, hari ini rasa takut tersebut telah terganggu. Bahkan kebalikan yang terjadi, orang-orang Islam menjadi takut kepada orang-orang di luar Islam. Hati mereka akan dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan. Takut jadi miskin, takut kekurangan, takut ini, takut itu, berbagai macam ketakutan. Tapi apabila umat memberikan waktu untuk masjid, hari-hari mereka diberikan waktu untuk masjid, ulamanya umat ini berikan waktu untuk masjid, orang awamnya umat ini memberikan waktu untuk masjid, sehingga ulama dan orang awam akan bertemu di masjid. Orang-orang awam akan bertanya masalah-masalah dalam kehidupan mereka, baik masalah dunia maupun masalah agama. Hadrati mengatakan, tanpa perkara ini kejahilan tidak akan hilang di tengah-tengah umat. Orang-orang yang beriman, maka akan datang ujian iman. Dalam ayat Allah Ta'ala berfirman yang maksudnya, apakah manusia mengira kami akan membiarkan mereka begitu saja mengatakan aman? Kami adalah orang beriman, aku adalah orang beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah datang ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Untuk apa ujian diberikan? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan siapa orang-orang yang dusta. Hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون أجمعون
الآن إن قيل إن قال وإن أنيخ على صخرة مسكنة قال عليه الصلاة والسلام تخطوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bapak-bapak, orang tua kami, para alim ulama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman bil ghaib, iman kepada yang ghaib, kepada perkara-perkara yang tidak nampak. Inilah yang asal yang sebenarnya. Meyakini sesuatu dengan apa yang kita tidak nampak oleh mata kita, dan yakin dengan kabar yang disampaikan kepada kita, itulah iman. Meyakini sesuatu dengan kita melihat oleh mata kita atau dengan pengalaman kita, maka itu tidak dikatakan sebagai iman. Hadirin yang mulia, perbedaan iman dengan kufur. Iman yaitu meyakini pembawa berita dalam agama, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Menerima dengan keyakinan yang benar dalam hati kepada pembawa berita, pembawa kabar atas kabar-kabar yang disampaikan. Dan hadirin, takaza iman tidak meminta bukti atas kabar yang disampaikan. Kalau orang-orang kafir dengan kekufurannya atas berita yang disampaikan oleh Nabi, maka mereka akan meminta bukti. Mereka akan meminta dalil. Perbedaan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Orang-orang beriman meyakini dengan hati yang sebenar-benarnya atas kabar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk wujudnya iman ini, maka diperintah kepada orang-orang yang beriman untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kamu. Dan iman yang Allah Subhanahu wa taala inginkan daripada kita, sehingga Nabi telah mengatakan tentang mereka, menjadi contoh, menjadi teladan dalam setiap cabang dalam kehidupan, dalam agama umat ini, baik dalam cabang iman, ibadah, muamalah, muasyarat, dan akhlak. Maka Nabi telah mengatakan, ashabi kal nujum, sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Siapapun yang mengikuti salah seorang dari sahabatku, maka dia akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita beriman seperti mana iman mereka, yaitu imannya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Atas kabar yang disampaikan oleh Nabi, perintah-perintah yang datang dari Nabi, dan janji-janji Allah yang disampaikan oleh Nabi, maka sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka 100% yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Hadirin yang mulia, Hadraji Damat Berkatul mengatakan, iman begitu tersebar, maksudnya cakupannya begitu luas. Hari ini kita memahami, apabila berbicara tentang iman, maka kita akan menghubungkan dengan bab tentang akidah,
tentang kepercayaan, tentang keimanan. Padahal iman mencakup semua hal dalam kehidupan kita, mencakup semua amalan dalam kehidupan kita. Ketika kita akan membuat satu-satu amal, satu-satu pekerjaan, maka kita harus melihat apakah amal yang saya buat ini cocok dengan iman. Apakah amal yang saya buat ini mengikut iman atau bertentangan dengan iman, mengikut perintah-perintah Allah atau berlawanan dengan perintah Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari ini kebanyakan orang kita memahami iman hanya dalam cabang akidah, kepercayaan atau keyakinan saja. Sehingga banyak orang dalam cabang-cabang yang lain, muamalah, muasyarat dan akhlak, maka tidak sedikit pun dihubungkan dengan iman. Sehingga orang mengatakan Islam itu tempatnya di masjid, iman tempatnya di masjid. Ketika sholat, berpuasa, membayar zakat, haji. Tapi kalau di perdagangan, jangan cerita-cerita iman. Dalam pertanian, jangan bawa-bawa Islam. Karena umat hanya memahami agama hanya dari segi iman dan sampai kepada ibadah saja. Hadirin yang dimuliakan Allah, Hadraji Maulana Yusuf rahimahullah telah berkata, Islam masuk dalam kehidupan umat dengan jalan ibadah dan keluar dari kehidupan umat dengan jalan muamalah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana cabang iman, keyakinan di dalam hati, kepercayaan di dalam hati menentukan keadaan iman, keyakinan dalam diri kita. Maka sebenarnya hadirin, apa-apa yang kita buat di dalam ibadat kita, muamalat kita, muasyarat kita, dan akhlak kita, maka itu pun sebenarnya menampakkan keadaan iman kita. Hari ini orang mengukur iman hanya dengan keyakinan, hanya dengan ibadat, tetapi muamalah, muasyarat, akhlak tidak diperhatikan. Padahal begitu banyak ayat, begitu banyak hadis yang mana menjadi tanda atau sifat iman. Dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik-baik. Kalau tidak bisa, maka lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya dalam akhlak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana di dalam keyakinan dan di dalam ibadah, maka kita jelas-jelas akan bertolak belakang, akan berlawanan dengan orang-orang di luar Islam, dengan orang-orang yang tidak beriman secara keyakinan. Begitu juga dengan ibadah. Ayat yang kita baca untuk disampaikan kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Jelas kita tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
satu kesalahpahaman dan kesalahan yang besar yang terjadi dalam kehidupan umat. Muamalat, muasyarat, akhlak, ya? Muamalat, muasyarat, akhlak. Masih banyak umat, masih banyak orang-orang Islam yang terjerumus di dalam cara-cara seperti mana kehidupan orang-orang di luar Islam. Ibadahnya luar biasa, tidak pernah meninggalkan ibadah, tetapi muamalah sama seperti mana orang-orang di luar Islam. Muasyarat sama seperti mana orang-orang di luar Islam. Akhlak sama seperti orang di luar Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila dalam kehidupan kita tidak berpisah langsung dengan kehidupan cara-cara orang di luar Islam, hadirin, nampaknya hanya bidang muamalat, muasyarat dan akhlak. Tetapi sebenarnya apabila cara yang kita bawa tidak berlainan dengan orang-orang di luar Islam, maknanya hadirin yang mulia, berpengaruh kepada keyakinan iman kita kepada Allah dan Rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah, batil tidak akan mampu berbuat apa-apa ketika umat ini 100% berpisah benar dengan cara kehidupan orang-orang di luar Islam. Orang-orang Islam berpikir menghancurkan kebatilan. Orang-orang Islam berpikir menghancurkan kebatilan, tetapi mereka telah membawa cara hidup batil di tengah-tengah kehidupan mereka. Satu pandai besi, hadirin, telah datang ke tengah hutan. Maka satu tukang besi ini berjumpa dengan raja hutan yang memiliki pokok kayu yang begitu banyak. Tukang besi mengatakan kepada raja, berikan aku satu pohon. Pohon kamu begitu banyak, kalau diberikan satu pohon, maka kamu tidak kekurangan apapun. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, raja pun musyawarah dengan menteri-menterinya di hutan. Dan semua menteri mengatakan, wahai raja, jangan berikan sepotong kayu pun kepada tukang besi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, raja mengatakan, kalau satu pohon aku tidak bisa berikan, tetapi karena kamu memerlukan, maka aku berikan satu hasta atau dua hasta potongan kayu kepada kamu. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi apabila potongan kayu diberikan kepada tukang besi? Maka dia telah gabungkan besi dengan kayu. Yang awalnya besi tidak punya kemampuan untuk menebang kayu, untuk menggergaji kayu. Tetapi hadirin, manakala kayu sudah menjadi bagian daripada besi, akhirnya dengan kekuatan kayu, kekuatan besi yang terhubung dengan kayu, pohon-pohon di hutan pun semua telah dihubungkan. Ulama kita mengatakan, hadirin, Islam akan mempunyai kekuatan apabila 100% dalam kehidupan mereka wujud kehidupan di dalam perintah Allah dan Rasulnya, mengikut tunjuk ajaran Nabi Muhammad SAW. Apabila sedikit saja dalam kehidupan mereka meniru, mencontoh kehidupan orang-orang di luar Islam, maka hadirin, rasa takut yang dahulu Allah telah letakkan di dalam hati-hati orang-orang di luar Islam, hari ini rasa takut tersebut telah terkabul.
Bahkan kebalikan yang terjadi. Orang-orang Islam menjadi takut kepada orang-orang di luar Islam. Cara hidup sama. Kemudian satu lagi, tidak belajar memberikan waktu untuk masjid. Dalam ayat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Ketika umat tidak duduk di masjid, tidak memberikan waktu untuk masjid, maka hati mereka akan dipenuhi dengan ketakutan. Takut jadi miskin, takut kekurangan, takut ini, takut itu, berbagai macam ketakutan. Tapi apabila umat memberikan waktu untuk masjid, hari-hari mereka diberikan waktu untuk masjid, ulamanya umat ini berikan waktu untuk masjid, orang awamnya umat ini memberikan waktu untuk masjid, sehingga ulama dan orang awam akan bertemu di masjid. Orang-orang awam akan bertanya masalah-masalah dalam kehidupan mereka, baik masalah dunia maupun masalah agama. Hadrati mengatakan tanpa perkara ini kejahilan tidak akan hilang di tengah-tengah umat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melihat apabila orang-orang Yahudi selesai berperang, maka mereka telah menggantung pedang-pedang mereka di atas satu pohon. Kebiasaan mereka menggantung pedang mereka di ranting pohon. Bukan cabang iman, bukan cabang ibadah, bukan muamalah. Hanya sekedar menggantung pedang di ranting pohon. Sahabat melihat kebiasaan orang Yahudi seperti ini, dalam hati mereka, ini bagus juga kita contoh. Bagus juga kita contoh ini. Selesai perang, gantung pedang di ranting pohon. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat dalam kehidupan mereka tidak akan membuat sesuatu sebelum mereka bertanya kepada Nabi. Membuat sesuatu, mereka akan tanya kepada Nabi. Tidak membuat gitu saja. Kalau hari ini orang katakan inisiatif, nggak apa-apalah inisiatif, boleh. Sahabat tidak. Mereka belum buat. Mereka baru punya keinginan saja, ingin menggantung pedang mereka di ranting pohon, seperti mana orang-orang Yahudi menggantung pedang-pedang mereka setelah selesai perang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutarakan keinginan mereka. Apa jawaban Nabi? Nabi tidak mengatakan, apakah kamu mau menjadi seperti orang Yahudi? Nabi tidak mengatakan, apakah kalian mau mengikuti tertib orang Yahudi? Mendengar apa yang diminta oleh para sahabat, padahal menggantung pohon, menggantung pedang di dahan pohon bukanlah perkara yang besar. Hanya sekedar menggantung pedang saja, mungkin tidak ada hukumnya. Tetapi hadirin, manakala perbuatan itu dibuat mencontoh orang-orang Yahudi, maka Nabi mengatakan, apakah kamu mau menjadi seperti mana orang-orang Bani Israel, yang mana setelah mereka diselamatkan daripada lautan luas, mereka mendapati sekelompok orang sedang menyembah patung. Bani Israel keluar daripada lautan, selamat,
mereka mendapati sekelompok orang sedang menyembah patung, sehingga mereka katakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ij'al lana ilahan, jadikanlah bagi kami satu Tuhan, kama lahum alihah, sebagaimana bagi mereka Tuhan yang mereka sembah. Bani Israel melihat sekelompok orang menyembah patung, mereka pun minta kepada Nabi Musa untuk membuat Tuhan supaya mereka dapat menyembah seperti mana patung yang disembah sekelompok orang. Nabi mengatakan kepada sahabat, apakah kamu mau menjadi orang Bani Israel yang mana setelah mereka menyeberangi lautan, mereka meminta sesembahan yang akan mereka sembah seperti mana orang-orang telah menyembah patung. Hadirin, kasusnya menggantung pedang di ranting pohon, tapi Nabi menyamakan dengan menyembah patung. Dengan menyembah patung. Ini cabang iman, cabang keyakinan. Maknanya hadirin yang dimuliakan Allah, apabila berkhilaf sedikit pun dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah, Nabi dan para sahabat, ditunjukkan Nabi, maka Nabi SAW tidak menerima perkara tersebut. Zaman ini banyak cara-cara yang muncul di tengah umat. Ini kan bukan masalah akidah, ini kan bukan masalah ibadah, nggak ada masalah mengikutinya, nggak ada hukumnya. Padahal sahabat mau menggantung pedang di pohon karena melihat orang Yahudi, maka Nabi mempermisalkannya seperti mana Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk membuat Tuhan supaya mereka dapat menyembah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekelompok orang Yahudi apabila masuk dalam Islam, maka mereka datang kepada Nabi. Mereka mengatakan kitab kami adalah Taurat. Maka nanti setelah masuk dalam Islam, kami akan membaca Al-Quran. Tapi izinkan kami juga membaca Taurat. Seperti mana kami membaca Al-Quran, maka seperti itu kami meminta izin untuk membaca Taurat. Karena peristiwa inilah telah turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fissilmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan. Secara keseluruhan, berpisah langsung, meninggalkan perkara-perkara yang sebelumnya, berpisah langsung dengan cara-cara orang-orang di luar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang beriman maka akan datang ujian iman. Dalam ayat Allah Ta'ala berfirman yang mafhumnya, apakah manusia mengira kami akan membiarkan mereka begitu saja mengatakan aman, kami adalah orang beriman, aku adalah orang beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah datang ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Untuk apa ujian diberikan? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan siapa orang-orang yang dusta. Hadirin yang dimuliakan Allah, ujian iman kepada orang-orang yang beriman adalah disampaikan dalam 3 perkara. Dalam 3 perkara. Yang pertama, kabar. Yang kedua, perintah. Yang ketiga, janji.
Bapak-bapak yang pintar, yang jenius, boleh ingat-ingat. Tapi kalau kira-kira nggak pintar kali, boleh ditulis, Pak. Bapak-bapak ini menjadi duta dari markas-markas daerah kita, kawasan kita. Apa yang bapak-bapak dengar di mimbar ini, maka inilah yang akan kita sampaikan kepada orang-orang markas kita. Hati-hati mengatakan mimbar tabligh adalah mimbar amanah. Barang siapa yang menyampaikan sesuatu di mimbar ini bukan dari kehidupan para sahabat dan dari bayan Maulana Yusuf rahimahullah, maka dia telah berkhianat dalam mimbar ini. Bersedia insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian kepada orang beriman dalam 3 perkara. Yang pertama di dalam kabar, yang kedua di dalam perintah, yang ketiga di dalam janji. Hadirin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kabar bahwasanya beliau telah bermi'raj, naik ke langit. Begitu sampai di bumi, kabar pertama sekali diberikan kepada orang kafir. Hadirin katakan ajib, bukan kepada orang beriman, bukan kepada pendukung Nabi, tapi kabar lebih dahulu disampaikan kepada penentangnya. Abu Jahal lebih dahulu dapat kabar. Nabi mengabarkan kepada umat ini, Abu Jahal lebih awal mendapat kabar. Sehingga Abu Jahal katakan, wahai Muhammad, tunggu sebentar. Aku akan kumpulkan seluruh orang-orang Mekah. Kemudian kamu nanti cerita kepada mereka supaya kami ramai-ramai dapat beriman. Belakangan baru datang kabar kepada Abu Bakar Siddiq. Disampaikan kepada Abu Bakar bahwa saya sahabat kamu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan telah mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, naik ke langit, turun lagi, dan itu hanya dalam sebahagian malam. Abu Bakar mengatakan, kenapa rupanya? Apa yang dikatakannya pasti benar. Lebih dari itu pun aku akan mempercayai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabar yang datang daripada Nabi ini bertentangan dengan akal. Bertentangan dengan akal, tidak masuk akal. Karena zaman itu perjalanan Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa 1 bulan perjalanan. Apalagi naik ke langit. Tidak ada yang tahu berapa lama perjalanan. Maka kalau mau dicocokkan dengan akal, tak cocok dengan akal kabar yang disampaikan oleh Nabi. Maka kabar yang disampaikan oleh Nabi diterima dengan keyakinan di dalam hati. Tidak bisa dicocokkan dengan akal. Dan akal kita ini memang tidak akan sampai. Yang pertama, dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Kemudian kalaupun cocok dengan akal, tetap akal kita tidak sampai dengan apa yang dibuat oleh Nabi pada akal Nabi. Maulana Abdul Aziz Dehlawi rahimahullah menulis kitab tafsir Fathul Aziz. Beliau mengatakan ketika Allah menciptakan akal, maka Allah bagi 100 bahagian. Yang 99 bahagian dibagi kepada Nabi Muhammad SAW. Diberikan hanya kepada Nabi. Yang 1 bahagian diberikan kepada nabi-nabi yang lain, kepada semua sahabat, kepada semua tabi'in, orang-orang soleh, profesor-profesor, doktor-doktor, insinyur-insinyur.
sama kita semua juga hadirin, sampai hari kiamat. Satu bahagian. Kira-kira kita dapat bahagian berapa, Pak? Orang-orang di dunia ini yang katanya orang pintar, orang intelektual, dapat bahagian berapa? Dari satu bahagian? Itu pula membahas perbuatan Nabi hadirin. Menafikan apa yang disampaikan oleh Nabi, maka tidak sampai. Secara akal saja tidak sampai. Karena akal yang diberikan pada Nabi 99 bahagia. Kita 0,00000. Kalau dalam ilmu matematika hampir-hampir tak berakal. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi harus diterima, diyakini dengan hati. Nah, orang yang memakai akalnya ketika mendengar kabar daripada Nabi, dia tidak memakai kekuatan imannya atau imannya lemah, maka mereka menjadi murtad. Dalam peristiwa Mi'raj, orang yang iman lemah, maka mereka menjadi murtad. Bagaimana mungkin? Kok bisa? Mengapa? Karena meletakkan kabar Nabi dihadapkan dengan akalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab keyakinan, tetapi juga dalam bab muamalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu muamalah dengan satu orang Badui, orang kampung. Dia punya kuda, maka Nabi pun telah beli kuda tersebut. Sudah disepakati harganya. Nabi akan ambil uang untuk memberikan kepada orang kampung tersebut. Tetapi di tengah perjalanan, hadirin, di tengah perjalanan ada orang yang menawar kepada orang kampung ini dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga orang kampung ini mengatakan, "Wahai Muhammad, bagaimana? Kamu jadi tidak membeli kuda saya?" Nabi katakan, "Saya sudah beli. Harga kita sudah putuskan." Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, orang kampung ini tidak terima. Karena tamak ingin mendapatkan uang yang lebih banyak, berkali-kali dia mengingkari apa yang dikatakan oleh Nabi. Tidak berapa lama hadirin, ada satu orang sahabat lewat di tempat kejadian, Huzaimah radhiyallahu anhu. Begitu saja Nabi mengatakan, "Aku telah membeli kuda ini darimu," Huzaimah mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi dari kejauhan. Orang kampung mengatakan, "Wahai Muhammad, begini saja. Kalau memang benar kamu telah membeli kuda ini daripadaku, tidak ada jalan lain kecuali kamu bawa saksi." Karena dia tahu waktu itu tidak ada saksi, cuma dia dengan Nabi SAW. Kalau dia minta saksi, pasti Nabi tidak dapat membawakan saksi. Dan akhirnya muamalah antara orang kampung dengan Nabi pun akan menjadi batal. Ini yang diinginkan orang kampung tadi. Dia meminta supaya dibawa saksi. Hadirin, begitu saja orang kampung meminta saksi, langsung Huzaimah datang ke dekat Nabi. Huzaimah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku yang menjadi saksi bahwasanya kamu telah membeli kuda tersebut." Atas peristiwa Mi'raj datang ujian kepada orang beriman yang menghadapkan berita yang datang dari Nabi dengan akalnya, maka dengan ujian tersebut dia pun menjadi murtad, imannya lemah. Nah, atas berita yang disampaikan oleh Nabi didengar oleh Huzaimah
Padahal Huzaimah tidak berada pada peristiwa kejadian waktu Nabi transaksi dengan orang kampung. Maka Hadraji mengatakan Nabi SAW telah memuji Huzaimah dengan sedikit seperti membentak atau memberikan peringatan. Nabi katakan, wahai Huzaimah, bagaimana kamu dapat menjadi saksi? Ya? Setelah orang kampung tadi pergi, sudah dibayar, Nabi tanya kepada Huzaimah, wahai Huzaimah, bagaimana kamu dapat menjadi saksi? Padahal kamu tidak berada pada waktu kejadian. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, apabila Huzaimah waktu itu mempergunakan akalnya, akal mengatakan betul yang dibilang Nabi. Dia tidak berada pada waktu kejadian. Ya? Maka Huzaimah mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya saya tidak tahu. Ya? Saya tidak melihat. Saya tidak tahu. Karena saya tidak melihat. Dia tidak berada pada peristiwa kejadian. Dia tidak melihat, maka saya tidak tahu. Hadirin, dalam cabang keimanan banyak perkara-perkara yang Nabi beritahu, tapi semua sahabat tidak melihatnya. Surga dan neraka tidak dilihat, mahsyar tidak dilihat, aras kursi tidak dilihat, padang mahsyar tidak dilihat, semua tidak dilihat. Kalau Huzaimah mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak melihat sebenarnya, makanya saya nggak tahu. Kamu beli atau tidak? Ya. Maka sama saja seperti mana Huzaimah akan mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak melihat surga dan neraka, saya nggak tahu ada nggak surga neraka itu. Paham Pak? Sama seperti mana saya tidak melihat aras dan kursi, saya tidak tahu ada tidak aras dan kursi. Sama seperti kamu kabarkan tentang Allah, saya tidak melihat Allah, jadi saya tidak tahu Allah itu ada atau tidak. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat, iman mereka begitu kuat. Apabila Nabi bertanya kepada Huzaimah, wahai Huzaimah, bagaimana kamu dapat menjadi saksi padahal kamu tidak berada pada waktu kejadian, tidak melihat kejadian? Huzaimah mengatakan, ya Rasulullah, kamu menceritakan surga dan neraka, aku tidak lihat, tapi aku meyakini. Kamu menceritakan arsy, aras dan kursi, aku tidak lihat, tapi aku meyakininya. Kamu menceritakan tentang zat Allah, aku tidak lihat, tapi aku meyakini. Kalau cuma kuda ini kecil kali ini. Perkara-perkara yang besar itu pun aku meyakini. Apatah lagi permasalahan kuda ini? Ya? Tak perlu aku menyaksikan. Aku meyakini kamu telah membeli kuda daripada orang kampung tersebut. Ini ujian yang diberikan Nabi kepada para sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ujiannya dari kabar yang disampaikan oleh Nabi. Yang kedua hadirin, perintah. Ya. Datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perintah tersebut terkadang bertentangan dengan kedudukan, terkadang bertentangan dengan jazbah semangat, terkadang bertentangan dengan kebiasaan, terkadang bertentangan dengan suasana dan keadaan. Pertama hadirin, Allah memuji malaikatnya, hamba-hamba Allah yang begitu mulia, ya? Yang mana mereka telah
taat kepada Allah ribuan tahun. Semenjak diciptakan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam ayat ini dua sifat malaikat. Tak pernah bermaksiat, yang kedua selalu taat kepada perintah Allah. Ada malaikat yang setelah diciptakan disuruh berdiri terus sampai hari kiamat, nggak protes. Ada malaikat yang diciptakan rukuk, disuruh rukuk terus sampai hari kiamat. Ada malaikat yang setelah diciptakan disuruh bersujud, sujud terus sampai hari kiamat. Kalau kita diperintah dalam musyawarah, aku aja pun. Apa nggak ada yang lain? Harusnya bersyukur kita. Terus menerus dipilih Allah dalam takazah. Itu di markas Nizamuddin, Pak. Ada orang di markas itu kerjanya azan saja. Kurang lebih 20 tahun kita bolak-balik sana. Dari dulu sampai sekarang azan terus kerjanya, Pak. Ada yang dari dulu sampai sekarang iklan saja hadirin, nggak ganti-ganti, Pak. Orang itu kalau ikhlas, dia buat kerja karena Allah Ta'ala, maka dia tidak pilih-pilih kerja. Apa yang diberikan, diperintah kepadanya, maka dia akan ikuti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang perintah kepada malaikat sebagai ujian. Apa perintahnya? Bersujud kepada Adam. Bersujud kepada Adam. Malaikat makhluk yang mulia. Malaikat adalah orang-orang lama, tapi Allah ingin menguji malaikat, disuruh bersujud kepada makhluk yang baru. Tapi hadirin, malaikat lulus dalam ujian. Ini ujian bertentangan dengan kedudukan. Usjudu li Adam fasajadu. Bersujudlah kepada Adam, semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau bersujud. Allah bertanya, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartu?" Apa yang mencegah kamu? Apa yang melarang kamu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku memberikan perintah kepada kamu? Id amartuka. Aku yang berikan perintah, kata Allah. Iblis katakan, ana khairun min, aku lebih baik daripada dia. Maulana Mustaqim mengatakan ada 8 zat Allah ciptakan. Yang pertama nur, cahaya. Yang kedua hawa. Yang ketiga air. Yang keempat api. Yang kelima besi. Yang keenam batu. Yang ketujuh tanah. Yang kedelapan tanah berlumpur. Iblis mengatakan ana khairun min. Dia diciptakan nomor 4, api. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah berlumpur, nomor 8. Dari mana ceritanya yang nomor 4 mau bersujud sama yang nomor 8? Dia itu orang baru, aku orang lama itu. Selepel pun nggak mungkin. Apa lagi sujud? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hadraji mengatakan hasad, dengki, Pak. Ya? Kedengkian hadirin.
akan menjadikan orang tidak ta'awun, membantu dalam kerja agama, sehingga sifat hasad tidak dapat bersanding dengan ta'awun. Kalau sudah dengki, pasti tidak mau membantu. Hadraji sering menyampaikan apa itu hasad. Hasad itu protes atas pembagian Allah. Kenapa dia? Kenapa enggak aku? Kenapa banyak harta yang diberikan kepada dia? Kenapa aku sedikit? Kenapa ilmunya lebih banyak? Kenapa aku lebih sedikit? Ini semua pembagian daripada Allah. Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah mensedikitkan, menetapkan kepada siapa yang dia kehendaki. Semua dalam ujian Allah. Harta banyak diuji oleh Allah, harta sedikit diuji oleh Allah. Ilmu banyak dalam ujian Allah, ilmu sedikit dalam ujian Allah. Maka kita jangan hasad. Ulama mengatakan dosa yang terjadi pertama di akhirat adalah hasad, dengki. Dan dosa yang pertama terjadi di muka bumi juga adalah hasad. Dua anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang satu membunuh yang lain, itu pun terjadi karena hasad. Dan Hadraji mengatakan salah satu sifat menghancurkan istimaiyat di tengah-tengah umat, timbul sifat hasad dalam diri kita. Hadirin yang mulia, iblis mengatakan kasih perintah yang lain. Mau ibadahnya lebih banyak, cara ibadahnya dirubah, terserah. Tapi kalau sujud sama Adam, tak mau. Ini perintah datang bertentangan dengan kedudukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apabila datang perintah, kita buat. Jangan lihat apa objek perintah. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, pernah 1 tahun dia tidak berangkat takaza keluar di jalan Allah karena melihat siapa amirnya. Amir yang diputus waktu itu adalah seorang anak muda. Karena melihat amirnya anak muda, maka Abu Ayyub Al-Ansari tidak ikut berangkat di jalan Allah. Abu Ayyub mengatakan, mengapalah tahun itu aku tidak berangkat di jalan Allah? Mengapalah aku melihat siapa amirnya? Harusnya siapapun amirnya, aku tetap berangkat di jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, datang ujian kepada nabi-nabi. Hadraji mengatakan tanggung jawab yang besar datang kepada nabi, menyampaikan agama, mentabligkan agama. Maka nabi mempunyai satu jazbah, satu semangat dalam dirinya. Bagaimana ada penerus dalam kehidupannya. Untuk apa? Untuk melanjutkan tanggung jawab amanah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Karena orang yang paling dapat menyempurnakan tanggung jawab yang diberikan kepada kita adalah anak kita sendiri. Kalau orang lain belum tentu. Kalau orang lain pun buat tidak sesempurna seperti mana tanggung jawab yang kita berikan kepada anak-anak kita. Makanya Nabi dengan jazbah ini ingin mempunyai anak. Zakaria alaihi salatu wassalam doa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, wahai Rabbku berikanlah anak kepadaku dari golongan orang-orang yang soleh. Nabi berdoa. Padahal asbab untuk punya anak
sudah habis. Istri umur 90 tahun, Nabi Zakaria umur 110 tahun. Nggak ada lagi asbab bisa punya anak. Tapi Nabi Zakaria terus doa. Allah kabulkan doa Nabi Zakaria. Fabasyarnahu, kami telah memberikan kabar kepadanya bihulam ismuhu Yahya. Bukan hanya diberikan anak, namanya pun Allah Ta'ala tahu berikan. Allah Ta'ala beritahu, ini anak namanya Yahya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana anak ini kalau sudah besar akan dijadikan penerus kerja dakwah. Tapi hadirin, ketika anak sudah layak untuk melanjutkan tanggung jawab bapaknya kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah perintah anak itu untuk disembelih. Padahal anak ini akan melanjutkan kerja agama, melanjutkan kerja dakwah. Anak itu pula yang disembelih, yang Allah perintah sembelih kepada Nabi Ibrahim. Ini ujian datang kepada Nabi yang bertentangan dengan jazbah, bertentangan dengan semangat. Nabi Ibrahim bisa saja bilang, ya Allah, kalau aku sembelih, nanti siapa yang akan melanjutkan kerja dakwah ini? Inilah anakku yang akan melanjutkan kerja dakwah. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi adalah seorang nabi. Allah Ta'ala jadikan Nabi selalu taat dengan perintah Allah. Bukan kadang taat, kadang tak taat macam kita ya. Kadang taat, kadang tak taat. Kadang ikut, kadang tak mau ikut. Kadang patuh, kadang tak mau patuh. Kalau Nabi, apapun perintah Allah maka dilaksanakan. Walaupun perintah tersebut mengorbankan perkara yang paling dicintai. Karena jazbah seorang bapak, jazbah seorang laki-laki apabila telah menikah, maka keinginan paling besar dalam dirinya mempunyai seorang anak. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, Allah berikan perintah kepada Nabi untuk mengorbankan jazbah, mengorbankan semangat. Menandakan hadirin, kemuliaan datang bukan dengan menunaikan semangat. Oh, kami mau buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Kalau semua mau dibuat tapi tidak taat kepada perintah, maka nafsu namanya. Nafsu namanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Hazrati mengatakan perlu tarbiyah ikhlas kepada anak-anak. Makanya Nabi Ibrahim katakan kepada anaknya, aku akan menyembelih kamu. Aku melihat, aku akan menyembelih kamu. Maka untuk melihat atas perintah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, Hazrati katakan perintah ini bukan hanya kepada Nabi Ibrahim saja, tapi perintah ini di dalamnya datang juga kepada Nabi Ismail. Yang satu perintah untuk menyembelih, yang satu perintah untuk disembelih. Nah, untuk melihat bagaimana keikhlasan anak ini untuk disembelih, bukan disuruh ngaji, Pak. Bukan disuruh sholat, bukan disuruh buat amal, bukan. Tapi siap untuk disembelih. Kira-kira ikhlas apa enggak? Hazrati mengatakan,
Maka untuk melihat keikhlasan anaknya ada dalam kalimat fanzur madza tara. Coba apa pendapat kamu atas perintah ini? Kira-kira apa pendapat kamu atas perintah ini? Hadirin, Ismail tidak menjawab, ya terserah bapak lah. Mau sembelih, sembelih. Mau enggak. Ya? Ismail tidak bilang begitu. Atau dia mengatakan, wahai bapakku, kamu berdoalah kepada Allah supaya aku jangan jadi disembelih. Tapi apa kata Ismail hadirin? Yang dia mengetahui perintah ini bukan karena kemauan bapaknya, bukan keinginan bapaknya. Makanya Al-Quran menceritakan jawaban Ismail, ya abati if'al ma tu'mar. Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, laksanakan perintah yang datang kepada kamu. Itu perintah Allah, kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hazrat Maulana Syamil sering menyampaikan, Allah meminta pengorbanan dari umat ini, tapi Allah tidak mengambil pengorbanan kita. Kenapa hari ini kita semua susah berkorban? Karena kita merasa pengorbanan kita akan hilang, pengorbanan kita akan hangus. Allah hanya meminta pengorbanan dari umat ini, tapi Allah tidak mengambil pengorbanan umat ini. Apa perlunya Allah dengan pengorbanan kita? Apa perlunya Allah dengan harta kita? Harta kita milik Allah, diri kita pun milik Allah. Yang di langit, yang di bumi, semua milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Yang di langit, yang di bumi, kerajaan yang di langit, yang di bumi, seluruh khazanah yang di langit dan di bumi, semua milik Allah. Kalaupun hari ini Allah meminta, Allah hanya minta saja hadirin, tapi Allah tidak akan ambil pengorbanan kita.